Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kami dari kelompok 5 MKKF 14 akan menjelaskan tentang permasalahan tentang transportasi berkelanjutan beserta solusi apa yang bisa mengurangi atau bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ayo simak terus ya. Nah, pasti sahabat bertanya-tanya, apa itu transportasi berkelanjutan, bukan? Ya. Lalu, seberapa penting permasalahan ini bagi Indonesia? Oke, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi, transportasi berkelanjutan adalah transportasi yang memungkinkan akses kebutuhan dasar individu dan masyarakat dipenuhi dengan aman dan konsisten. Kemudian, sifatnya ini terjangkau, beroperasi secara efisien, menawarkan pilihan moda transportasi, dan mendukung ekonomi yang dinamis. Serta yang ketiga yaitu membatasi emisi dan limbah untuk meminimalkan konsumsi sumber daya tak terbarukan ke tingkat hasil berkelanjutan, menggunakan kembali dan mendaur ulang komponennya, dan meminimalkan penggunaan lahan dan produk kebisingan. Jadi, transportasi berkelanjutan ini harus memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan di bidang transportasi berkelanjutan ini merupakan masalah besar, terutama di negara Indonesia. Kemacetan yang tak bisa dihindari di kota-kota besar membuat mobilisasi kendaraan terhambat dan kegiatan-kegiatan sosial dan perekonomian bahkan terganggu. Bahkan dampak asap kendaraan terhadap lingkungan juga membuat bumi ini mengalami kondisi memprihatinkan. Lalu apa solusinya? Teman saya Alia dan Maulana akan menjelaskan lebih detail mengenai masalah ini. Kami memilih untuk menggabungkan dua konsep konstruksi, yaitu Sky Cycle dan Underpass. Apa itu Sky Cycle? Apa itu Underpass? Sky Cycle adalah jalur sepeda di atas jalur kereta api, sehingga posisinya berada di atas tanah. Sedangkan Underpass atau jalur bawah tanah kami khususkan untuk penggunaan mobil-mobil bermassa besar. Saat ini underpass biasanya digunakan sebagai jalur kereta. Padahal potensinya bisa juga digunakan untuk kendaraan bermotor. Lalu, mengapa kami memilih untuk menggabungkan dua konsep tersebut? Alasannya adalah dari hasil observasi daring yang kami lakukan, kami mengamati di wilayah Jalan Raya Padalarang, jalur sepeda yang biasanya digunakan untuk para pengemudi sepeda justru digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor sehingga mengganggu perjalanan pengemudi sepeda. Selain itu, kami juga mengamati banyaknya jalan yang rusak. Salah satunya di Jalan Raya Gunung Halu. Tentunya, jalan rusak mengganggu para pengemudi dan membahayakan keselamatannya. Diduga kerusakan di Jalan Raya Gunung Halu diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan mobil besar. Dan tentunya akan menjadi solusi yang baik apabila dapat dibuat jalur khusus sepeda dan kendaraan besar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh Monica dan Maulana tadi, kelompok kami pun berhasil merumuskan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konstruksi jalan Sky Cycle dan Underpass. Yang kedua, berapa ukuran jalan dalam pembangunan konstruksi Sky Cycle dan Underpass. Dan yang ketiga, berapa estimasi biaya dalam pembangunan Sky Cycle dan Underpass. Tujuan dari solusi yang kami sarankan ini ada 3, tentu saja ya. Yang pertama, pastinya untuk meminimalisasi kemacetan yang marak di kota-kota besar, terutama di Jakarta, apalagi Bandung. Nah, yang kedua, untuk meminimalisasi kerusakan jalan.
terutama dari hasil survei kami secara daring mengenai kondisi jalan di Gunung Halu yang rusak akibat dilalui kendaraan besar. Bahkan saya membaca berita beberapa tahun lalu terjadi longsor hingga akses jalan pun tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang ketiga, menjaga akses jalur sepeda. Seperti yang kita ketahui, saat ini di Indonesia hanya sedikit yang menggunakan sepeda. Bahkan jalur khususnya pun sulit ditemui dan malah disalahgunakan sebagai lahan parkir motor. Dan ini adalah rancangan terkait underpass khusus untuk mobil besar yang kami simulasikan pada aplikasi Roblox. Nah, ini adalah simulasi Sky Cycle yang telah kami buat. Jadi jalurnya itu landai di atas rel kereta dan juga dilapisi laminated glass untuk mencegah tekanan udara. Jadi pengendara bisa aman dan juga nyaman dalam bersepeda di sini. Kira-kira inilah simulasi dan juga gambarannya. Di bawah ada rel kereta. Jadi pembangunan rel kereta dan juga Sky Cycle ini tidak akan mempersempit lahan dari kota-kota besar yang sudah padat penduduk seperti Jakarta, lahannya yang sempit dan juga padat penduduk yang mengharuskan menggusur-gusur rumah warga, jadi itu tidak akan terjadi. Kira-kira seperti ini. Underpass atau jalur bawah tanah dengan kedalaman tertentu kami rancang dan kami simulasikan khusus digunakan untuk mobil besar. Diperkirakan kedalamannya 15-20 meter dengan tinggi 400 cm dan lebar 700 cm. Penerangannya menggunakan sensor cahaya yang dikonversi menjadi bunyi sebagai pengingat kepada pengendara. Proyek underpass diperkirakan menghabiskan dana 293 miliar. Hal ini disesuaikan dengan proyek underpass terpanjang di Indonesia, yakni di Surabaya. Underpass yang kami rancang akan lebih baik jika menggunakan metode tiang panjang, karena metode tersebut cocok dengan postur tanah di Indonesia umumnya. Metode tersebut kami adopsi dari pembangunan underpass MRT. Metode tersebut secara umum mengekskavasi tanah dengan sebelumnya menanamkan tiang, lalu digali secara horizontal dengan mesin bor bawah tanah atau TBM. Selanjutnya ada Sky Cycle. Sky Cycle adalah proyek infrastruktur transportasi dari jaringan jalur jalan layang setinggi 219 km di atas rel kereta. Rute tersebut akan memiliki lebar hingga 15 meter. Dibuat jalur masuk dan keluar setiap 5 atau 10 km. Pembangunannya diperkirakan akan memakan waktu sangat lama, lebih dari 20 tahun. Nah, di negara Inggris pun, realisasi Sky Cycle ini belum berjalan lancar. Nah, Sky Cycle ini pertama kali dicetuskan oleh Norman Foster. Hal yang harus diperhatikan untuk membangun Sky Cycle ini adalah paparan angin yang akan dihadapi oleh pengendara sepeda dan juga jalur yang landai. Estimasi biaya pembuatan Sky Cycle ini per kilometernya adalah 29 juta. Dan kami pun sudah mengetahui bahwa solusi untuk mencegah tekanan angin untuk pengendara digunakan penutup kaca pada jalur datar jenis laminated glass. Berikut ini adalah rancangan terkait jalur kereta api yang tepat berada di bawah jalur Sky Cycle dan berada di atas jalan raya umum. Nah, kami akan membuat beberapa tingkatan jalan untuk memanfaatkan lahan kota yang sempit agar solusi ini dapat terrealisasikan dengan baik.
Tingkat paling bawah adalah underpass yang dilalui oleh kendaraan besar. Underpass ini juga bisa direalisasikan dengan menembus gunung seperti yang ada pada negara Korea Selatan. Tingkat selanjutnya ada jalanan umum yang dilalui oleh kendaraan biasa beroda 2 dan 4. Lalu ada jalur kereta api yang dibuat di atas jalanan umum, dan tingkat paling atas adalah jalur sky cycle yang ada tepat di atas jalur kereta. Oke sahabat, di simulasi ini kami menggunakan software Roblox. Roblox adalah aplikasi sandbox sejenis Minecraft yang memungkinkan penggunanya membuat dunia virtual. Nah, semoga solusi yang kami sarankan tadi bisa direalisasikan di negara kita tercinta ini. Waktu cepat berlalu dan sayangnya kami harus pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jaga pula kebersihan. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.